Hai sobat, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory yang rilis pada tahun 2005 lalu. Langsung saja kita ke filmnya. Charlie Bucket adalah seorang anak kecil yang tinggal di sebuah rumah reyot di pinggiran kota bersama orang tuanya dan keempat kakek neneknya. Keluarga Charlie hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, hingga setiap hari mereka hanya bisa makan sup kubis untuk makan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Charlie sangat bahagia karena kasih sayang yang diberikan oleh keluarganya. Ayah Charlie bekerja sebagai pekerja di pabrik pasta gigi dengan gaji yang sangat rendah. Setiap hari, ayah Charlie membawa pulang tutup pasta gigi yang rusak untuk diberikan kepada Charlie. Dengan bahan itu, Charlie yang sangat mengidolakan Willy Wonka menyusun tutup-tutup pasta gigi itu menjadi miniatur pabrik coklat milik Willy Wonka yang terletak di dekat rumahnya. Melihat bahwa Charlie sangat mengidolakan Willy Wonka, kakek Joe, yang dulu pernah bekerja di pabrik Willy Wonka, kemudian bercerita tentang kisah Willy Wonka. Wongka adalah seorang jenius yang pada awalnya berjualan coklat di sebuah toko kecil. Coklat buatan Wongka sangat inovatif dan memiliki rasa yang unik sehingga coklatnya menjadi sangat terkenal dan laris manis di pasaran. 5 tahun setelah kesuksesannya, Wongka membangun pabrik coklat terbesar di dunia. Karena ketenarannya, Wongka diundang oleh Pangeran Pondicherry dari India untuk membangun sebuah istana coklat. Wongka berhasil membangun istana itu, namun Pangeran Pondicherry menolak untuk memakannya dan malah ingin tinggal di dalam istana coklat tersebut. Istana coklat itu akhirnya meleleh karena panas matahari, dan Pangeran Pondicherry meminta Wongka untuk membangun istana coklat lagi. Namun Wongka menolak karena sedang mengalami masalah. Pesaing-pesaing Wongka yang iri dengan kesuksesan Wongka kemudian mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasia coklatnya. Setelah mendapatkan resep itu, pesaing-pesaing Wongka berhasil meniru coklat Wongka dan membuat coklat mereka laris di pasaran. Kejadian ini membuat Wongka sangat marah dan akhirnya dia memecat seluruh karyawannya, termasuk kakek Joe. Wongka pun menutup pabrik coklatnya untuk selamanya. Namun beberapa tahun kemudian, pabrik Wongka kembali mengeluarkan asap yang menunjukkan bahwa pabrik itu telah beroperasi lagi. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu siapa yang bekerja di dalam pabrik itu. Pabrik tersebut selalu tertutup rapat dan hanya coklat-coklat yang telah dibungkus rapi yang keluar dari sana. Kakek Joe sangat penasaran dan berharap bisa kembali bekerja di dalam pabrik Wongka. Namun sepertinya hal itu mustahil. Hingga suatu hari, seluruh dunia dikejutkan dengan pengumuman yang tersebar dari Willy Wonka. Ternyata, Wongka menyebar 5 tiket emas di dalam kotak coklat ke seluruh dunia. 5 anak yang beruntung menemukan tiket emas tersebut akan diajak berkeliling di dalam pabrik Wonka, dan satu di antara mereka akan mendapatkan hadiah istimewa. Semua anak-anak di dunia langsung berlomba-lomba untuk menemukan tiket emas itu. Mereka mulai memburu coklat Wonka, namun Charlie yang miskin tidak mampu melakukannya. Orang tuanya hanya bisa membelikannya satu batang coklat setiap tahun, yaitu saat hari ulang tahunnya. Singkat cerita, tiket emas pertama ditemukan oleh Augustus Gloop, seorang anak yang sangat gemuk dari Jerman yang sangat suka coklat. Agustus menemukan tiket emas di dalam coklat yang dia makan. Tiket emas kedua ditemukan oleh seorang anak perempuan bernama Veruca Salt dari Inggris. Veruca berasal dari keluarga kaya dan setiap keinginannya selalu dipenuhi oleh ayahnya. Ketika Veruca menginginkan tiket emas, ayahnya memerintahkan semua karyawannya untuk membuka kotak coklat sampai akhirnya ada yang menemukan tiket emas tersebut. Tiket emas ketiga ditemukan oleh seorang gadis bernama Violet Beauregard.
seorang pemegang rekor pengunyah permen karet terlama di dunia. Tiket emas keempat ditemukan oleh Mike Tippy, seorang anak jenius namun tidak sopan, yang berhasil memperoleh tiket dengan cara menghack data pengiriman coklat. Namun, Charlie dan keluarganya hampir kehilangan harapan karena tiket emas tinggal satu yang belum ditemukan. Ayah Charlie yang bekerja di pabrik pasta gigi juga dipecat karena perusahaan menggantikan pekerja dengan mesin. Kakek Joe yang kasihan akhirnya memberikan koin tabungannya kepada Charlie agar dia bisa membeli satu batang coklat lagi untuk mencoba keberuntungannya. Charlie pun membeli coklat dan dengan penuh harapan membuka bungkus coklat tersebut. Namun, tidak ada tiket emas di dalamnya. Meskipun kecewa, Charlie yang baik hati membagikan coklatnya kepada seluruh keluarganya agar mereka bisa makan bersama-sama. Keesokan harinya, ketika Charlie sedang berjalan-jalan di dekat pabrik Wonka, dia melihat uang jatuh di jalan dan langsung menggunakannya untuk membeli coklat. Kali ini Charlie berhasil menemukan tiket emas yang sangat diidam-idamkan. Meski banyak orang menawarkan sejumlah uang untuk membeli tiket tersebut, pemilik toko menasihati Charlie untuk tidak menjualnya. Charlie pun langsung pulang dan memberitahukan keluarganya. Semua orang di rumah sangat senang, terutama kakek Joe yang langsung merasa kegirangan dan memutuskan untuk menemani Charlie berkeliling pabrik Wonka. Keempat anak lainnya, Augustus, Veruca, Violet, dan Mike, bersama orang tua mereka, berkumpul di depan pabrik pada hari yang telah ditentukan. Gerbang pabrik dibuka dan mereka memasuki dunia coklat yang luar biasa. Wonka menyambut mereka dengan cara yang aneh dan mulai membawa mereka mengelilingi pabrik yang dipenuhi dengan berbagai keajaiban coklat dan penemuan-penemuan unik. Mereka melihat sungai coklat, pipa coklat, dan banyak lagi. Namun, satu persatu, anak-anak yang ikut tur tersebut mendapat masalah akibat perilaku mereka yang tidak baik. Agustus terjatuh ke dalam sungai coklat karena terlalu rakus memakan coklat. Violet berubah menjadi ungu dan menggembung setelah memakan permen karet yang belum sempurna. Veruca mencoba menangkap tupai yang sedang bekerja, namun malah dibuang oleh tupai-tupai itu. Dan Mike yang terlalu ingin mencoba mesin televisi malah menjadi kecil setelah memaksakan dirinya masuk ke dalam televisi. Hanya Charlie yang tersisa sebagai pemenang. Dan akhirnya Wonka memberitahukan bahwa hadiah spesial yang akan diterima Charlie adalah menjadi pewaris pabrik coklat. Namun, Charlie dengan tegas menolak tawaran itu karena dia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Charlie meyakinkan Wonka bahwa keluarga adalah yang terpenting dan Wonka yang merasa kesepian akhirnya menyadari kebenaran ini. Wonka pun akhirnya membuka hatinya dan memperbaiki hubungannya dengan ayahnya yang selama ini sangat mengatur hidupnya. Pada akhirnya, Charlie menerima tawaran Wonka dengan syarat dia tetap bisa tinggal bersama keluarganya. Kehidupan Charlie pun berubah menjadi lebih baik, dan ia menjadi penerus pabrik coklat Wonka. Namun yang lebih penting, Charlie tetap hidup bahagia bersama keluarganya. Begitulah kisah Charlie Bucket dan pabrik coklat Willy Wonka, sebuah cerita tentang kebahagiaan yang datang dari keluarga, dan bagaimana nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang lebih penting daripada harta benda.